Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Pro kontra mengenai putusan hakim mengenai Jessica bahwa ia ditetapkan sebagai pembunuh Mirna yang memberikan racun cyanida dalam kopi Vietnamnya. Ini masih terus terjadi. Ini ada satu hal yang menarik. Aku lihat ada keterangan dari Edward Omar Syarif, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta juga Syandi Handika, Jaksa Penuntut Umum dari channelnya Denny Sumargo. Aku sudah merangkumkan di sini obrolan 1 jam mereka. Ada yang menarik dikatakan di sini bahwa kalau memang kuasa hukum dari Jessica menemukan alat bukti yang baru, kasus ini bisa dibuka kembali loh. Walaupun secara hukum kalau kita lihat sudah ada 5 kali diuji ya, dari pengadilan negeri sampai PK itu sudah 5 kali, artinya sudah ada 15 hakim yang menangani kasus ini dan hasilnya tidak ada dissenting opinion, tidak ada opini yang berbeda. 15 hakim semuanya sepakat setuju bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Tetapi kalau memang ditemukan ada bukti baru lagi bahwa Jessica itu bukan pelakunya, ini bisa dibuka lagi teman-teman, walaupun sudah ingkrah. Oke. Ada beberapa hal pada saat Dr. Jaya ini berbicara di sejumlah podcast ya. Dr. Jaya ini sudah hadir dalam persidangan Jessica 7 tahun yang lalu. Dia dihadirkan dari pembela ya, bukan dari jaksa penuntut umum. Dan yang disampaikan tuh sebenarnya sudah disampaikan juga dalam persidangan. Kemudian karena kasus ini kembali viral setelah tayangan dokumenter dari Netflix yang direkam itu sekitar hampir 2 tahun yang lalu dan tayang beberapa waktu ini, ya sudah, ini kemudian menjadi pembahasan meluas lagi. Dr. Jaya adalah sosok dan juga orang yang dinilai memang ahli dalam bidang ini karena beliau adalah seorang dokter otopsi juga. Tapi ada beberapa hal yang cukup menarik yang ngebuat kita itu beneran nggak sini Jessica adalah pelakunya apa bukan. Ada beberapa hal yang dikatakan teman-teman ya yang pro dengan bahwa Jessica itu bukan pelakunya. Dikatakan begini, pokoknya no autopsy, no autoption, no case. Wah, bener nggak nih? Ternyata otopsi tersebut telah dilakukan. Tetapi memang otopsi tersebut adalah parsial. Jadi yang diambil hanya bagian tertentu saja, sudah dibuka perutnya, kemudian organ-organ tubuh lainnya itu sudah dilakukan otopsi. Tetapi gini teman-teman, lantas bagaimana dong Anjas? Dr. Jaya mengatakan itu ditemukan cuma 0,2 mg cyanida di perutnya Mirna. Itu kan artinya nggak bisa membunuh seseorang. Nah, tapi ada yang tidak disampaikan dengan Dr. Jaya. Menurut keterangan dari Edward Omar dan juga Syandi Handika, jaksa penuntut umum di sini dalam kasus ini begini. Memang otopsi tersebut itu sudah dilakukan sebenarnya adalah ya setelah 3 hari dan itu sudah di-embalming sama Dr. Jaya. Ada beberapa kolegaku yang juga merupakan dokter otopsi bertanya, ini kenapa nih kok Dr. Jaya langsung melakukan langsung melakukan embalming, pengawetan ya, padahal kasus ini kan sangat mencurigakan sekali, sebenarnya nggak boleh ya. Ya, ini adalah pro dan kontra, Dr. Jaya pasti punya alasannya sendiri, tetapi secara sainsnya dikatakan begini, memang betul ditemukannya 0,2 mg cyanidanya, tetapi menurut Profesor Budi Sampurna, yang ditemukan itu adalah natrium cyanida 950 mg per liter. Itu senyawa yang harus disatukan, tidak boleh dipisahkan begitu aja. Itu adalah cara membaca yang menurut Dr. Profesor Budi Sampurna, ini nggak pas kalau Dr. Jaya hanya membacanya parsial seperti itu. Kemudian juga mengenai 0,2 mg yang di perut tersebut, itu juga diambil setelah 3 hari proses pembalseman atau di-embalming. Biasanya teman-teman, proses embalming tuh rusak badan ya. Apalagi dulu waktu di Thailand ya kasus Teng Monida, kalau sudah di-embalming itu sudah nggak bisa lagi didapatkan data-data mengenai penyebab kematian atau hal-hal yang lebih banyak sebenarnya. Tetapi dari kasus Mirna ini, walaupun sudah 3 hari dibalsam, di-embalming, masih ditemukan 0,2 mg di perut Mirna, itu menunjukkan bahwa ini banyak banget memang cyanidanya. Sudah di-embalming aja masih ada 0,2 mg. Apa kabar kalau nggak di-embalming itu pasti sudah banyak. Terus juga di kerongkongan dan juga rongga mulut itu ada korosi. Dan korosi itu adalah karena efek cyanida. Terus
Beberapa hal yang berhubungan dengan otopsi ini juga mengenai Amelia ya. Amelia ini salah satu saksi yang juga ada di BAP, tidak dihadirkan dalam persidangan, tetapi ada di berita acara pemeriksaan. Dia yang melihat Myrna beberapa jam setelah meninggal dunia. Memang warna tubuhnya itu adalah cherry muda. Kemudian Dokter Jaya bilang di sejumlah podcast, itu nggak merah muda, tapi hitam katanya, biru, itu bukan tipikal orang kena sianida. Nah, mungkin aja, apakah sudah proses embalming, makanya warnanya berubah seperti itu, terus juga apakah pencahayaannya kurang, itu juga yang disampaikan dari Jaksa Penuntut Umum, Sandi Handika, yang juga berbicara di sini. Ini adalah beberapa hal yang menurut aku memang, ya kalau memang menurut Dokter Jaya ataupun juga kuasa hukum dari Jessica, ini ada bukti baru, ayo segera kita menunggu nih bagaimana, apakah mereka bisa mengajukan ini kembali, karena keterangan dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kalau ada bukti baru, walaupun kasus tersebut sudah PK, itu masih bisa diajukan kembali teman-teman, asal ada bukti yang baru. Ya kita coba lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Ada beberapa hal yang juga cukup janggal teman-teman. Mengenai CCTV, bahwa ilmu forensik itu bukanlah bim salah bim abrakadabra. Tetap menggunakan logika, tetap menggunakan bagian kasat mata. Mengenai otopsi, secara singkat itu adalah yang menjadi pertanyaan selama ini. CCTV, menurut keterangan jaksa di sini dikatakan bahwa Jessica itu terlihat pada saat dia diminta sama korban, Myrna, untuk mencoba mencicipi, dia nggak mencicipi loh saat itu. Tapi si Hani itu mencicipi dengan tangan, tapi cuma sampai lidah doang ya. Mencicipi, tapi cuma sampai lidah doang, ada yang masuk cuma dikit tapi dibuang lagi. Dan dia merasakan bahwa rasanya pahit dan rasa terbakar. Jadi dia tidak minum habis. Ini juga sama dicoba oleh Devi dan juga Marwan, yang dia bawa kopinya ke belakang dan mereka juga mencicipi sedikit, tidak minum, hanya mencicipi sedikit dan memang langsung terasa kebakar. Sama seperti yang dikatakan oleh Hani. Tapi yang menjadi pertanyaan juga mengenai sedotan. Nah, sekarang ini baru setelah kasus ini berlalu selama persidangan ya, sedotan itu yang diduga sangat kuat adalah sebagai tempat menaruh sianida tersebut. Karena apa? Dikatakan bahwa Dokter Jaya bilang, wah kalau ada sianida di kopi tersebut dicampur air panas, itu satu ruangan di Cafe Oliver itu pasti bakal pingsan semuanya. Nah, di sini bahwa jaksa menilai bahwa memang saat itu sianidanya belum dimasukkan, tapi dimasukkannya adalah lewat sedotan. Sedotan tersebutlah yang menjadi pokok utama sianida tersebut ada. Kemudian profiling dari seorang Jessica ini tidak semua diungkapkan di sini karena itu adalah rahasia negara ya. Profiling dari Jessica, ada keterangan dari kepolisian Australia, Jessica itu memiliki 14 kasus teman-teman. Bahkan psikiatri yang memeriksa Jessica juga mengatakan ia ini memiliki 2 kepribadian, yang kadang dia bisa marah banget atau jahat banget, kadang dia bisa menjadi orang yang sangat baik dan super baik sekali. Dia pernah dirawat di rumah sakit setelah berantem dengan kekasihnya. Well, ini bukan jaminan tapi suatu petunjuk. Bahkan Jessica ini pernah bilang ke salah satu saksi yang bernama Christy di Australia, dia pernah bilang intinya, saya bisa membunuh orang dengan dosis yang tepat kalau saya sudah mengetahui hal tersebut. Orang-orang yang dia kesilin, dia bisa menghabisinya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, dari kepolisian Australia juga dari jejak digital ya, dicek di sini, bahwa ia pernah menonton film dan searching dari Google yang di tempat tinggalnya di Australia. Dia pernah menonton sebuah film yang berisi mengenai koboi itu membunuh 7 orang dengan sianida. Dan dia juga sempat dari keterangan digital forensik itu melihat dia mencari tahu tentang apa itu sianida dan sebagainya, ada data-data di situ. Terus mengenai tes kebohongan atau lie detector, menurut keterangan dari Edward Omar Sharif, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa tidak benar bahwa mereka dalam kasus ini tidak menggunakan
tes lie detector, tidak dijadikan sebagai bagian alat bukti. Karena alat bukti dalam dunia hukum ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Lie detector itu jatuhnya bisa surat dan juga keterangan ahli. Keterangan ahli menulis apa hasil rekomendasi dan dalam bentuk surat tersebut, teman-teman. Terus, dan masih banyak beberapa hal yang juga cukup janggal bagi Jessica adalah ya mengenai celana. Celana Jessica dibuang. Kalau alibi yang disampaikan katanya gini nih, menurut Jessica lewat pengacaranya. Pembantunya itu datang ke Jessica bilang, ini Bu, celananya sudah robek. Ya udah, kata Jessica, dibuang aja. Tapi justru malah nggak dibuang sama pembantunya, malah direndam beberapa hari. Setelah direndam beberapa hari, Jessica mencium itu baunya kayak ikan asin. Makanya udah dibuang aja ke tempat sampah. Tetapi dalam berita acara pemeriksaan, jaksa penuntut umum mengatakan dia bilang cuma dibuang di tong sampah aja, nggak ada adegan seperti itu. Bahkan dicari dari tong sampah tersebut sampai ke TPA-nya, tempat pembuangan akhir, pun tidak ditemukan. Jadi menurut aku itu hak kalian kalau teman-teman menilai bahwa Jessica ini tidak bersalah, Anjas. Ini adalah faktor karena mungkin ada Sambo waktu itu yang juga ikut menangani kasus ini, makanya ada manipulasi ini dan itu. Well, menurut aku nggak fair ya. Sambo itu memang, menurut aku, Verdi Sambo itu orang yang sangat berprestasi dalam bidang polisi, kita harus mengakui. Tetapi itu kan dulu dan beberapa waktu lalu kasusnya berbeda, teman-teman. Ya kalau orang bisa karirnya baik ya karena memang dia punya kualitas pada umumnya. Tetapi karena dia tersandung satu hal, masalah yang kemarin itu kan tidak berarti menyamaratakan bahwa semua kasus yang pernah ditanganinya itu nggak benar. Kan Sambo juga bukan pemimpin dari kasus ini. Pak Krisnamurti ya yang menjadi pemimpin kasus ini, teman-teman. Oke, aku tahu apapun yang aku sampaikan kalian sudah punya kayak teori konspirasi sendiri. Ya tidak masalah, karena orang Indonesia kan suka sekali dengan teori konspirasi. Ya seperti yang dikatakan dari Edward Omar Sharif bahwa kalau memang merasa ada alat bukti yang baru, yang kuat, atau barang bukti yang baru yang kuat, silakan diajukan kembali aja kasus Jessica ini. Karena masih bisa kok dilakukan peninjauan kembali. PK itu bisa dilakukan berkali-kali, nggak harus cuma sekali aja, teman-teman. So, secara otopsi itu sudah dikatakan. Terus juga mengenai katanya di lambungnya Mirna, kata dokter Jaya dikatakan itu warnanya hitam pekat. Oke, ini juga unik. Beberapa teman dokter forensik yang aku temui, apakah dokter Jaya juga melakukan otopsi? Setahu aku dokter Jaya itu hanyalah melakukan proses embalming. Yang sebenarnya juga nggak boleh harusnya ya, langsung embalming seperti itu. Padahal sudah ada keterangan dikatakan bahwa perutnya Mirna itu ya kayak buah merah cherry seperti itu. Dan kenapa cuma 0,2 mg? Yaitu karena proses embalming yang dilakukan oleh dokter Jaya. Kalau sudah 3 hari, apalagi sudah 3 hari di embalming, harusnya itu nggak ditemukan yang namanya cyanida atau zat-zat yang lainnya, semuanya sudah menghilang. Tapi kalau masih ada 0,2 mg, artinya itu banyak banget cyanida yang ada di tubuh Mirna. Bahkan di kerongkongan dan mulut kerongkongan, itu juga ditemukan ya korosi tadi itu. Terus apa dong? Orang kadang bilang itu karena penyakit mah kronis, Anjas, punya mah dan sebagainya. Teman-teman juga harus melihat, kita harus rely kepada mata juga dong untuk hal ini. Karena kan Mirna itu mengkonsumsi kopi langsung immediately, responnya langsung kepanasan, langsung pingsan, langsung keluar busanya. Apa ada kalian pernah melihat orang yang kena minum sesuatu hal kopi, langsung kena perutnya, langsung muntah seperti itu? Kan aku belum pernah melihat kasus seperti itu. Well, sekali lagi, apapun yang aku sampaikan pasti kalian sudah punya keyakinan masing-masing. Tetapi menurut aku, ayo coba untuk dokter Jaya dan juga pengacaranya, Pak Ato ya. Kalau memang sudah ada alat bukti yang baru, diajukan saja. Biar kita melihat nanti apakah di persidangan ini benar atau tidak. Ya, kita lihat nantilah perkembangannya seperti apa. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai pro kontra yang kalian minta untuk aku ngebahasnya. Fine, aku menghargai opini kalian, tetapi ya kita juga harus melihat fakta-fakta. Kalian punya fakta, aku pun juga punya fakta. Yang ahli pun juga sama, mereka ada yang pro, ada juga yang kontra. Ya sudah,
Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.